Halo semuanya, selamat datang lagi di Explainer kita. Kali ini kita bakal ngelakuin autopsi finansial buat PT Modern International Tbk. Fokus utama kita, ekuitas yang minusnya sampai 200 miliar rupiah lebih. Gila kan? Ini kisah nyata gimana sebuah perusahaan raksasa bisa runtuh pelan-pelan. Dan yang paling penting buat kita pelajari hari ini adalah gimana cara ngenalin tanda-tanda keruntuhan itu dari laporan keuangan sebelum semuanya terlambat. Buat kalian yang udah nonton Explainer sebelumnya, pasti ingat kan kita sempat bongkar ilusi laba 35 miliar rupiah yang ternyata bukan dari bisnis inti mereka. Nah, ini bikin kita mikir kritis. Kalau laba itu cuma di atas kertas, bahaya nyata apa sih yang sebenarnya lagi ngintai di balik brand penuh nostalgia ini? Jadi hari ini kita nggak cuma mau asik bernostalgia, kita bakal bedah 3 red flag fundamental yang rumusnya nanti bisa langsung kalian pakai buat analisis emiten manapun. Oke, ini agenda kita. Kita mulai dari masa jaya dan realitas saat ini, terus masuk ke 3 red flag utama, defisit ekuitas, lingkaran setan utang, dan dilusi saham. Terakhir, kita tutup pakai checklist kesehatan fundamental. Sip, kita masuk ke bagian pertama, masa jaya dan realita kondisi anak usahanya. Perusahaan ini pertama kali melantai di bursa atau IPO itu tanggal 16 Juli 1991 dengan harga Rp1.000 per lembar saham. Dulu identik banget sama 7-Eleven kan? Tapi mari kita lihat kondisi 3 anak usahanya hari ini. Pertama, MSI. Secara publik kita tahu gerai Sevel udah tutup sejak 2017. Dan di laporan ini statusnya pernah masuk PKPU plus utangnya masih terus direstrukturisasi. Terus MPI di divisi makanan, ini juga udah nggak ada operasi komersial sejak 2017. Terakhir MDS, yang main di solusi dokumen. Nah, dari ketiga anak usaha tadi, divisi MDS yang jualan mesin fotokopi merek Ricoh ini loh, yang praktis jadi satu-satunya mesin bisnis yang masih benar-benar hidup dan nopang perusahaan hari ini. Jauh banget kan dari citra raksasa retail mereka di masa lalu? Lanjut ke bagian kedua. Ini jantungnya explainer kita. Red flag pertama, defisit ekuitas. Pernah dengar istilah defisit ekuitas atau negatif equity? Sederhananya gini, bayangin kalau perusahaan jual seluruh aset yang mereka punya sekarang. Gedung, mesin, uang kas, semuanya deh. Uangnya itu tetap nggak bakal cukup buat nutupin semua utang mereka. Kekayaan bersihnya tuh benar-benar minus. Nah, kondisi kayak gini nih yang bikin muncul keraguan besar soal going concern atau kemampuan perusahaan buat terus bertahan hidup dan ngelanjutin usahanya. Coba kita bedah angkanya pelan-pelan ya. Di kuartal pertama 2026, total liabilitas atau utang mereka tuh ada di angka 381,82 miliar rupiah. Terus asetnya berapa? Cuma 177,89 miliar rupiah. Selisih ini yang bikin ekuitas mereka terjun bebas, minus sampai 203,93 miliar rupiah. Benar-benar liabilitasnya nelan mentah-mentah semua aset yang ada. Dan ini nyambung banget sama explainer kita sebelumnya. Masih ingat soal laba 35,14 miliar rupiah yang misterius itu? Coba perhatiin. Ekuitas mereka emang membaik sih, dari minus 239 miliar jadi minus 204 miliar. Tapi selisihnya tuh persis 35 miliar rupiah. Artinya apa? Satu-satunya hal yang nahan kapal ini dari tenggelam makin dalam cuma pos penghasilan lain-lain itu, bukan dari performa bisnis intinya. Oke, kita masuk ke red flag kedua. Lingkaran setan utang alias restrukturisasi berulang. Buat bisa napas, mereka harus minta kelonggaran yang lumayan ekstrim. Di 2018 ada restrukturisasi pokok utang dari Bank Mandiri sebesar 164,69 miliar. Ini dipecah buat MSI 104 miliaran dan MDS 60 miliar. Syarat restrukturisasinya tuh ngeri loh. Tenornya sampai 120 bulan alias 10 tahun, bunganya cuma 4%, dan pembayaran bunga 2 tahun pertama ditangguhkan. Saldo ini emang turun jadi 42,18 miliar di Maret 2026, tapi catat ya, ini masih dalam proses restrukturisasi lanjutan. Belum lagi dari Arta Asia Finance yang juga kasih tenor 10 tahun buat utang 5,59 miliar. Poin krusial yang harus kita tangkap di sini adalah, kalau sebuah perusahaan sampai terpaksa bolak-balik datang ke bank buat negosiasi utang, minta perpanjang waktu, atau minta diskon bunga, itu sinyal bahaya yang terang benderang. Perusahaan yang hidupnya dari restrukturisasi utang, itu nunjukin kalau arus kas operasi mereka nggak cukup kuat buat bayar kewajiban pakai syarat normal. Sekarang kita bahas red flag ketiga, dilusi saham. Siapa yang sebenarnya bayar harganya? Konsepnya gini, waktu kehabisan uang, perusahaan bisa nyetak saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Ini emang ngasih napas buatan buat perusahaan. Tapi ibarat kue pie, kalau dipotong jadi makin banyak bagian, otomatis potongan yang dipegang sama investor publik lama bakal jadi makin kecil dan mengencer. Inilah yang kita sebut dilusi saham.
Yuk kita susuri jejak aksi korporasinya. Waktu IPO tahun 1991, harganya Rp1.000 per saham. Terus mereka lakuin stock split di tahun 1997 jadi 500 dan di 2012 jadi Rp100. Puncaknya tuh ada di rentetan private placement. Di tahun 2019, sebagai desakan terakhir, mereka nyetak 2,6 miliar lembar saham seri B baru dan tebak harganya berapa? Cuma Rp50 per lembar. Hasil akhirnya dari semua aksi korporasi pengenceran ini, total saham beredar mereka sekarang gila-gilaan, nembus 7,63 miliar lembar saham lebih. Itu gabungan dari 5 miliar saham seri A dan 2,6 miliar saham seri B. Perusahaannya sih beneran dapat napas tambahan, tapi buat investor retail, nilai porsi kepemilikan mereka justru terus-terusan tergerus. Coba deh kita intip struktur pemegang sahamnya hari ini. Sungkono Honoris pegang 35,23% dan publik nanggung sekitar 29,59% saham yang udah terdilusi parah ini. Tapi ada satu detail yang unik banget di daftar ini. Coba perhatiin, ada entitas dari CIMB Private Equity yang pegang 6,21% saham. Dan namanya terdaftar sebagai Slurpee. Beneran, Slurpee. Kayak semacam easter egg yang ngingetin kita sama produk ikonik yang sekarang tinggal kenangan. Masuk ke bagian kelima, sintesis dan checklist kesehatan fundamental buat kalian. Jadi dari autopsi kita hari ini dia checklist yang bisa kalian bawa pulang. 1. Waspadain defisit ekuitas. Cek apa liabilitasnya udah nelan aset perusahaan. 2. Perhatiin utang kronis. Kalau manajemen sibuk mohon-mohon kelonggaran restrukturisasi bertahun-tahun, hati-hati. Dan 3. Cek sejarah sahamnya. Perusahaan yang bagus itu tumbuh dari profit bisnisnya. Bukan dengan terus-terusan nyetak saham baru yang ngorbanin investor lama. Tapi gini ya, supaya kita tetap objektif, ceritanya tuh nggak 100% hitam dan putih. Di balik semua beban berat tadi, manajemen sebenarnya masih punya aset real kok. Mereka masih nguasain aset tetap dengan nilai buku 130,17 miliar rupiah, yang mana 98 miliarnya itu berupa biaya perolehan tanah. Terus unit bisnis MDS mereka juga masih jalan dan beroperasi. Jadi tetap ada aset yang tersisa di tengah kondisi yang berat ini. Penurunan liabilitas juga nunjukin kalau mereka emang lagi berupaya memperbaiki keadaan. Pelajaran paling mahal dari sini adalah, nama besar di masa lalu itu bukan jaminan buat kesuksesan di masa depan. Brand sekuat apapun bisa runtuh kalau model bisnis dan neracanya rapuh. Sekali lagi ya, Explainer ini murni buat edukasi cara baca laporan fundamental ya, bukan ajakan transaksi. Saham dengan kondisi begini, risikonya tinggi banget. Nah, sebelum kita udahan, coba dong share di komen. Kalian termasuk yang dulu sering nongkrong di Sevel nggak? Terus pelajaran investasi apa yang kalian dapat dari kisah ini? Pastiin juga kalian nonton Explainer kita sebelumnya soal trik laba mereka, biar pemahamannya makin utuh. Makasih udah belajar bareng, dan sampai jumpa.